Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mabema TV, di mana kita akan membahas materi tentang matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi AKM numerik untuk materi peluang. Ya, AKM ini merupakan asesmen kompetensi minimum. Untuk lebih lanjut kita bahas tentang AKM terlebih dahulu. AKM merupakan asesmen kompetensi minimum. Untuk AKM numerik sendiri adalah penilaian menitik beratkan kepada kemampuan minimum peserta didik dalam persoalan yang berbasis atau berkaitan tentang nilai, angka, dan perhitungan. Jadi AKM numerik ini adalah salah satu penelitian mengenai kemampuan siswa dalam melihat nilai dan angka serta dapat melakukan perhitungan dari nilai angka yang sudah disajikan. Contohnya dalam bentuk grafik, dan dari grafik itu siswa diharapkan bisa membaca angka-angka dan bisa menyimpulkan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang grafik tersebut siswa dapat menjawabnya ya dari data grafik tersebut. Untuk lebih mengerti, mari kita belajar contoh terlebih dahulu ya. Nah, contohnya misalkan ada grafik batang seperti ini ya. Ini grafik batang mengenai data Covid DKI Jakarta tahun 2020. Nah, di sini terdapat dua grafik, di mana grafik untuk perempuan dan laki-laki, dan di sini ada usia. Jadi kemampuan kalian dalam AKM kali ini, kalian dapat melihat apa saja yang disajikan oleh data dalam bentuk angka-angka, grafik, dan di sini ada data apa saja ya. Jangan sampai kelewat dan akan ditanyakan nanti data apa saja yang ada di dalam grafik tersebut. Seperti ini, perempuan itu jumlahnya ada 915, total laki-laki ada 888 ya. Di sini ada usia, di sini yang merah jambu atau pink ini perempuan dan biru ini laki-laki ya. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terpapar COVID ya. Ini data grafik dari data ini ya, data COVID 2019 tahun 2020 ya. Oke, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari grafik ini, dan kalian harus bisa menjawabnya ya. Pertanyaan nomor 1 ya. Berdasarkan data tersebut, berapakah peluang seorang perempuan berusia 20 sampai 39 tahun menjadi terduga terinfeksi COVID ya? Berapa? Nah, dari 20 sampai 39 tahun. Terus yang jadi pertanyaan adalah seorang perempuan ya. Balik lagi ke grafik, tadi kita sudah tahu pertanyaannya, yaitu perempuan. Artinya kalian lihat perempuan di grafik perempuan di sini yang pink. Terus usia dari 20 sampai 39 dan di sini ada usianya hanya 20 sampai 29 untuk nilainya ini, dan 30 sampai 39 nilainya ini ya, 230. Nah, yang jadi pertanyaan dari 20 sampai 39 ya. 20 sampai 39 tahun. Artinya dua nilai ini harus kalian jumlah, dan kalian perhatikan karena pertanyaannya tentang perempuan. Jadi kalian perhatikan jumlah perempuan itu 915. Nanti kita bisa menjawab soal nomor 1. Kita kembali ke soal nomor 1 ya. Kita jawab ya, penyelesaian. Perempuan usia 20 sampai 29 tadi di grafik ya, itu nilainya 248, dan perempuan usia 30 sampai 39 itu 230. Karena yang ditanyakan itu usia dari 20 sampai 39, jadi ini harus dijumlahkan. Jadi untuk usia 20 sampai 39 perempuan itu ada 478 ya. Jadi kalian jumlahkan terlebih dahulu dari data tersebut ya. Nanti kalau dari 20 sampai 49 kalian jumlahkan lagi sesuai data yang disajikan oleh grafik. Nah, karena di sini kita sudah dapatkan usia 20 sampai 39 itu 478, dan kita punya tadi apa yang harus diperhatikan karena pertanyaan tentang perempuan, yaitu total perempuannya yaitu 915. Kemudian setelah kita tahu ini semua, kita dapat menentukan peluang dari ini ya. Peluang perempuan usia 20 sampai 39 itu yang ditanyakan kan. Nah, peluangnya adalah 478 dibagi 915 ya. 478 itu dari sini
915 dari total perempuan. Karena yang ditanyakan tentang perempuan, ya kita lihat di grafiknya yang perempuannya saja. Oke, jadi dalam persen kita dapatkan 52%, atau ini kita bagi hasilnya 0,52 atau dalam persen 52%. Jadi peluang perempuan yang terinfeksi usia 20-39 itu 52% ya. Cukup tinggi juga ya. Oke, ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, ya berdasarkan data tersebut berapakah peluang seorang, di sini seorang, tidak, kalau yang tadi soal nomor 1 itu perempuan. Nah, ini seorang yang berusia 20-39 tahun menjadi terduga infeksi COVID. Nah, kalau yang tadi itu perempuan, sekarang seorang, artinya laki-laki dan perempuan itu harus dihitung juga ya. Laki-laki dan perempuan itu dihitung juga ya. Kita kembali ke grafik yang jadi pertanyaan seorang usia 20-39 ya. Seorang berarti semua yang pink dan biru kalian harus hitung ya nantinya. Terus usia 20-39 artinya yang perempuan. Ya, tadi kita dapat ya yang perempuan itu di sini, yang perempuan 230 ditambah 248 yaitu 478. Dan karena seorang, terus yang ini juga dihitung. Yang usia 20-39, 201 ditambah 176 ya. Hasilnya itu 377 ya. Kita balik ke kembali. Terus kalian hitung juga karena seorang laki-laki dan perempuan ini harus dijumlah juga ya. 888 atau 888 ditambah 915 menjadi 1803 ya. Nah, kita kembali ke soal 2 ya, mengerjakannya ya. Kita dapat di grafik tersebut bahwa perempuannya itu usia 20-39 478 dari soal nomor 1 ya. Terus yang laki-laki 20-39 itu 377 dari grafik ya. Caranya seperti mengerjakan soal nomor 1. Kemudian usia yang 20-39 itu orang ya semua. Jadi kalian jumlahkan laki-laki dan perempuan ini dijumlahkan semua. Jadi 855. Yang ini dijumlahkan jadi 855. Terus kita punya total semua orang yang terinfeksi yaitu 1803. Jadi baru kita dapatkan peluang seorang yang usia 20-39 tahun yang terinfeksi COVID itu 855 dari sini dibagi 1803. Yang hasilnya dalam persen itu 47% atau 0,47 ya. Oke, begini cara menentukan peluang ya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Nah, di sini contoh soal nomor 3, berdasarkan data tersebut, kelompok laki-laki berusia berapakah yang tidak mudah terinfeksi COVID-19? Jadi kelompok laki-laki artinya yang laki-laki yang kalian lihat. Terus yang tidak mudah terinfeksi, otomatis yang tidak mudah terinfeksi itu yang paling sedikit nilai yang birunya, yaitu usia di atas 80 tahun ini ya, yang cuma 7. Nah, artinya untuk soal nomor 3 dapat kita jawab bahwa laki-laki yang tidak mudah terinfeksi COVID adalah usia 80 tahun ke atas ya. Ini hanya 7 orang. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4, berdasarkan data tersebut, kelompok laki-laki berusia berapakah yang mudah terinfeksi COVID-19? Nah, kalau soal tadi nomor 3 itu tidak mudah, kalau yang nomor 4 itu yang mudah terinfeksi ya. Nah, tadi dapat kalian lihat kebalikan dari yang nomor 3, artinya yang paling banyak yang menderita COVID-nya di usia itu. Nah, yang mana? Yang laki-laki ya. Laki-laki 201 nih. Itu 30-39 tahun. Yang lain sedikit-sedikit kan. Lebih besar yang ini 201 orang yang terinfeksi COVID. Jadi untuk pertanyaan nomor 4, laki-laki yang mudah terinfeksi yaitu usia 30-39 tahun, yaitu sebanyak 201 orang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, berdasarkan data tersebut, antara laki-laki dan perempuan siapakah yang lebih mudah terinfeksi ya. Nah, tadi kan kalian sudah punya data keseluruhan ya, total laki-laki yang terinfeksi, total
perempuan yang terinfeksi ya dari grafik ini nih ya, kalian bisa tahu siapa yang lebih rentan terkena COVID. Nah, yang paling banyak saja antara 915 sama 888 banyak mana ya. Nah, lihat. Nah, kita yang dilihat laki-laki terinfeksi 888, perempuan terinfeksi 915 dan dapat kita simpulkan yang mudah terinfeksi adalah perempuan karena memiliki banyaknya orang yang terinfeksi yaitu 915 orang. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti soal AKM numerik itu seperti apa dan kalian bisa membaca grafik itu dengan cermat ya. Apalagi materi tentang peluang. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.